Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Albertindo Lembang, CGP dari Kabupaten Toraja Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video koneksi antar materi modul 1.4. Adapun konsep materi yang ada di modul 1 yaitu yang pertama, filosofi pendidikan KHD, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga, visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Keterkaitan materi yang ada pada modul 1 ini yaitu yang pertama, filosofi pendidikan KHD. Menurut KHD, pendidikan adalah proses yang menuntun. Artinya, murid harus dituntun sesuai dengan kodrat yang dimiliki berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman agar murid bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya benih padi dengan merawatnya tanpa merubah kodratnya sebagai padi. Kemudian yang kedua, menurut KHD, bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Artinya bahwa pendidikan haruslah berpihak pada murid, serta menggali setiap potensi yang dimiliki oleh murid. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru haruslah mengimplementasikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan KHD. Karena itu, guru perlu memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Mewujudkan pendidikan di sekolah yang sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru perlu merancang sebuah visi sebagai suatu impian atau tujuan yang perlu diraih dan diwujudkan di masa depan. Visi tersebut diwujudkan melalui nilai-nilai dan peran yang dimiliki sebagai guru penggerak. Ketercapaian suatu visi yang telah dirancang apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Karena itu, untuk merancang suatu visi diperlukan suatu pendekatan manajemen perubahan yang disebut inquiry apresiatif, yang diturunkan dalam bentuk prakarsa perubahan dengan tahapan yang disebut bakca. Adapun tahapan bakca terdiri dari yang pertama, buat pertanyaan, yang kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Yang keempat, budaya positif. Melalui penerapan tahapan bakca, maka akan muncul suatu kebiasaan-kebiasaan positif, dan akhirnya kebiasaan tersebut menjadi suatu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif akan sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter murid. Murid akan merasa aman, nyaman, sehingga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mandiri, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai kebajikan. Yang selanjutnya adalah refleksi pembelajaran modul 1.4. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka peran saya sebagai guru yaitu yang pertama, sebagai among dalam menuntun murid dalam menumbuhkan budaya positif agar mereka memiliki karakter yang positif dan bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, peran saya yaitu sebagai panutan atau teladan dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu mengimplementasikan nilai filosofis pendidikan KHD dalam pembelajaran sesuai kodratnya agar murid tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya melainkan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pemahaman saya setelah mempelajari modul ini yaitu bahwa penerapan budaya positif di lingkungan sekolah sangat membantu terbentuknya karakter positif dalam diri warga sekolah. Karena itu sebagai guru saya berperan untuk menumbuhkan dan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dimulai dengan membuat keyakinan sekolah atau kelas bersama warga sekolah yang bisa menumbuhkan disiplin positif. Keyakinan tersebut bisa diwujudkan melalui motivasi intrinsik, dan ketika terjadi penyimpangan atau permasalahan, maka guru perlu menganalisis dari 5 kebutuhan dasar manusia melalui posisi kontrol manajer, dan selanjutnya menyelesaikan permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul ini, hal yang menarik dan di luar dugaan saya itu bahwa ternyata apa yang saya yakini selama ini tepat ternyata merupakan hal yang keliru.
Selama ini saya yakin bahwa pemberian reward atau penghargaan merupakan hal yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi murid. Namun ternyata saya keliru. Hal yang sangat menarik bagi saya juga yaitu menyelesaikan penyimpangan atau permasalahan melalui segitiga restitusi, sehingga saya merasa tertantang untuk segera mengimplementasikannya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini dalam menerapkan budaya positif yaitu yang pertama tentang posisi kontrol yang selama ini saya terapkan, yaitu posisi kontrol penghukum dan teman ternyata kurang tepat. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan metode segitiga restitusi. Yang kedua yaitu selama ini saya seringkali memberikan reward atau penghargaan kepada murid saya agar termotivasi, tapi ternyata tindakan tersebut hanya sebatas motivasi ekstrinsik yang bisa saja membuat murid bergantung pada penghargaan dan tidak bisa melakukannya dalam jangka panjang. Pengalaman yang saya alami terkait menerapkan konsep budaya positif di lingkungan sekolah yaitu pengalaman saat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid dengan tujuan agar murid bisa menumbuhkan, mengembangkan budaya positif. Namun kadangkala ada murid yang masih melakukan penyimpangan, bahkan berulang-ulang melakukan penyimpangan dari kesepakatan yang telah disepakati. Perasaan saya saat itu yaitu merasa sedikit kecewa, namun tetap termotivasi untuk tetap menumbuhkan budaya positif. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif yang menurut saya sudah baik yaitu murid sudah mulai menampakkan nilai-nilai kebajikan lewat penerapan disiplin positif sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan yang masih perlu diperbaiki yaitu yang pertama, peningkatan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah agar terdorong untuk membiasakan melakukan disiplin positif sehingga menjadi suatu budaya positif. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru sehingga mampu berperan sebagai posisi kontrol manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai teman. Namun terkadang sekali-kali saya juga sebagai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Perasaan saya saat itu terkadang merasa bersalah karena memberi hukuman kepada murid. Namun juga terkadang saya merasa sudah melakukan pembiasaan disiplin bagi murid. Namun setelah mempelajari modul ini, maka posisi kontrol yang saya gunakan sekarang itu posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya saat menerapkan posisi tersebut yaitu merasa bahagia dan puas. Perbedaannya ada pada jenis motivasinya. Jika posisi kontrol sebagai penghukum dan sebagai teman merupakan motivasi ekstrinsik, maka posisi manajer merupakan motivasi intrinsik. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi murid, namun tahapannya belum berurutan. Yang saya lakukan yaitu pertama-tama saya melakukannya dengan membuat murid menyadari penyimpangan atau kesalahan yang telah dilakukan, lalu kemudian memintanya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Selain konsep-konsep yang ada pada modul ini, maka hal-hal lain yang menurut saya juga penting yaitu adanya dukungan dan kerjasama semua warga sekolah dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif sekolah, serta ketersediaan dan sarana-prasarana yang mendukung dalam penanaman budaya positif. Demikianlah pemaparan saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam dan bahagia. Terima kasih.